Halo Squadra, dalam karir seorang pemain sepak bola tentu akan terjadi naik turunnya performa dari waktu ke waktu ya. Hal ini tentu saja akan dialami oleh seluruh pemain sepak bola. Entah itu terjadi karena faktor internal dalam tim atau bahkan usia pemain tersebut yang semakin tua dari waktu ke waktu. Naik turunnya performa mereka menjadi tolak ukur bagi para fans untuk sekedar menilai apakah pemain A atau B adalah pemain yang baik ataupun buruk. Ada pemain yang dianggap overrated dan ada juga pemain yang dianggap underrated. Yuk, simak pembahasannya. Pele, dengan julukan The King yang telah menorehkan banyak prestasi, seperti salah satunya ketika ia meraih 3 kali trofi Piala Dunia. Memang tidak diragukan lagi, ia merupakan salah satu pemain yang sangat hebat. Tapi di balik itu semua, tidak bisa dipungkiri bahwa sepak bola di era Pele bisa dibilang kurang profesional. Bagaimana tidak, saat itu lawan-lawan Pele kebanyakan adalah orang-orang buruh yang kebetulan mahir bermain sepak bola. Bisa dibilang bahwa Pele saat itu layaknya bertanding antara seorang profesional melawan amatiran. Meski rekor yang ia pegang masih belum terpecahkan, saat ini sangat sulit untuk membandingkannya dengan pemain-pemain bintang di era modern ini. Frank Ribery dan Arjen Robben, dua mantan andalan Bayern Munchen ini tidak hanya digemari oleh banyak para fans Bundesliga, namun juga seluruh dunia. Performa mereka yang tidak hanya fantastis di Bundesliga, tapi juga di berbagai kompetisi besar lainnya. Hal ini membuat Robben dan Ribery menjadi semakin terkenal karena kehebatannya. Hanya saja, setelah mengangkat trofi atas kemenangannya dalam Bundesliga di tahun 2013, mereka tidak pernah memenangkan apapun lagi. Bahkan mencapai final pun tidak pernah. Meskipun mereka bermain di bawah naungan manajer kelas dunia semacam Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti, ditambah lagi, keduanya pernah menderita cedera parah yang mengharuskan mereka untuk absen hampir 1 musim lamanya. Nicolas Anelka. Dalam dunia sepak bola tentu ada pemain dengan julukan si bandel. Anelka adalah salah satu contohnya. Mantan pemain Chelsea ini menghabiskan 20 tahun karir sepak bolanya bersama dengan 13 tim, di mana ia paling lama bermain untuk Chelsea dengan total 125 penampilan. Kurangnya konsistensi Anelka juga didukung dengan beberapa kontroversi yang sempat ia alami. Selain itu, ia dikabarkan sering mengabaikan arahan dari timnya sendiri. Sebelum kita lanjut, baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini ya. Pemain yang dianggap sebagai salah satu striker terbaik Inggris ini bisa dibilang pemain yang cukup produktif di masanya. Ia juga merupakan salah satu pemain terloyal, di mana ia hampir menghabiskan masa karir sepak bolanya hanya untuk Southampton selama 16 tahun, dari 1986 hingga 2002. Konsistensi yang ia miliki itu memang layak untuk diacungi jempol. Namun sayangnya, namanya jarang sekali disebut dalam jajaran pemain hebat Liga Inggris lainnya. Mungkin saja sudah banyak dari kita atau bahkan dari orang Inggris sendiri yang telah melupakan kehebatan Matt Le Tissier ini. Van der Sar. Van der Sar pernah bermain pada level tertinggi sepak bola dan menjadi kiper Liga Inggris yang paling mendominasi. Dia adalah salah satu dari beberapa pemain hebat milik Sir Alex Ferguson dengan deretan prestasi seperti 4 Premier League dan 1 Champions League. Sudah cukup membuktikan bahwa ia sangat kokoh untuk menjaga gawangnya dari serangan lawan. Jika dibandingkan dengan David De Gea yang sering membuat momen-momen jaw dropping atau upaya penyelamatan dari tendangan lawan, Van der Sar adalah tipe kiper yang sangat tenang ketika bermain di lapangan. Game sense yang ia miliki ketika di atas lapangan dan mungkin juga karena proporsi tubuh yang tinggi membuatnya seperti jarang beraksi ketika harus berhadapan dengan momen-momen krusial. Mungkin karena saking tenangnya di atas lapangan inilah yang membuat penonton sedikit bosan dengan gaya bermainnya. Akan tetapi terlepas dari itu semua, ia tetap menjadi kiper terbaik yang pernah dimiliki oleh Manchester United. Pemain yang pernah membawa nama baik tim nasional Brazil ini mungkin kehebatannya telah dilupakan oleh banyak warga Brazil sendiri. Di masa emasnya, Romario dikenal sebagai pemburu gawang yang sangat sulit dihentikan. Dengan gesit ia berlarian dari ujung ke ujung lapangan melewati lawan-lawannya dengan cukup mudah. Selain dengan kecepatan sprintnya, ia sangat dikenal dengan finishing khasnya, tupoke,
Ia juga merupakan mentor dari pemain bintang Brazil lainnya, Ronaldo Nazário, yang muncul sebagai penerus Romario di timnas Brazil. Prestasi yang pernah ia raih seperti Piala Dunia di tahun 1994 mungkin harus redup jika harus dibandingkan dengan sejarah Brazil pada World Cup di tahun 1998 dan 2002, di mana Brazil harus menelan tangis atas kekalahan telak di tahun 1998 dan kemenangan World Cup di 2002 yang didominasi oleh Ronaldo pada pertandingan final. Selain prestasinya dalam timnas, ia juga merupakan pemain produktif untuk PSV Eindhoven dan Barcelona, di mana ia selalu konsisten untuk menyerangkan gol ke gawang lawan. Dan itulah beberapa dari pemain-pemain yang dianggap overrated dan underrated versi tim Giornata. Kalau menurut kalian setuju atau punya nama-nama lainnya nih? Yang terakhir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari dunia sepak bola. Last but not least, stay fit and ciao Giornata!